Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dara, selamat datang kembali di Ngobrol Sehat bareng Dara bersama saya, Milania Rahmadanti. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang dinanti banyak orang. Tapi, bagaimana kalau yang ingin berpuasa adalah ibu hamil atau ibu menyusui? Aman gak sih? Apa resikonya dan bagaimana cara menjalankannya dengan sehat? Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik penting ini bersama dokter umum kita. Halo dok, terima kasih sudah hadir. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan diri dulu dok? Oke. Halo Kak Sobat Dara. Perkenalkan, nama saya Dr. Nimade Hendriati Surani. Nah, senang sekali hari ini kita bisa berbagi informasi untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Oke dok, kita langsung ke pertanyaannya aja ya dok. Oke. Dok, pertanyaan yang paling sering muncul, sebenarnya bumil dan busui boleh berpuasa atau tidak? Oke, saya jawab ya. Jadi Sobat Dara, secara medis, ibu hamil dan ibu menyusui itu boleh berpuasa dengan catatan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Terus kemudian kalau misalnya pada saat puasa, ibu menyusui dan ibu hamil merasa khawatir terhadap janin dan kesehatan ibunya sendiri, itu boleh tidak melakukan puasa, seperti itu. Berarti kondisi setiap ibu itu berbeda ya dok? Betul, jadi setiap ibu hamil, setiap ibu menyusui juga kondisinya sangat berbeda ya. Terutama kalau misalnya ibu hamil itu dari usianya, terus status gizinya, aktivitas hariannya, dan juga kondisi bayinya itu sangat-sangat menentukan ibunya itu bisa puasa atau tidak, gitu. Kalau bumil atau busui memaksakan puasa, resiko apa yang bisa terjadi? Nah, resikonya itu yang pertama dehidrasi ya Sobat Dara. Dehidrasi itu artinya kekurangan cairan. Kemudian yang kedua bisa mengalami hipoglikemi atau yang sering disebut kekurangan gula darah atau gula darahnya rendah. Terus kemudian lemas yang berlebihan. Terus bisa juga terjadi kontraksi dini pada ibu-ibu hamil, dan pada ibu menyusui itu bisa terjadi ASI-nya langsung seret atau ASI-nya langsung menurun secara drastis gitu. Tanda bahaya apa yang harus segera diperhatikan? Oke, tanda bahaya, jadi ibu-ibu menyusui dan ibu hamil ini harus tahu ya tanda bahayanya itu. Yang pertama, kalau misalnya sudah mengalami pusing yang hebat, kemudian mual dan muntah, terus berdebar, nah tidak buang air kecil, terus ASI-nya seperti saya bilang tadi, ASI-nya langsung turun drastis, sebaiknya puasanya dihentikan aja karena akan berbahaya jika dipaksakan. Nah, kemudian bisa juga langsung dikonsultasikan kepada dokter spesialis atau tenaga kesehatan lainnya. Dok, ini kan saya lagi hamil. Ada nggak kira-kira tips aman kalau saya puasa? Oke, saya jawab ya. Jadi yang pertama, yang penting itu adalah jangan lewatkan sahur. Terus kemudian makanan saat sahur itu harus ada proteinnya, yang tinggi protein, serat, sama zat besi. Terus kemudian jangan lupa, ini yang paling penting adalah perbanyak minum air putih, itu paling penting. Terus kemudian hindari kalau buka puasa atau pada saat sahur itu makan makanan yang terlalu mengandung minyak, kemudian sama terlalu manis. Nah, terus habis itu juga cukup istirahat, itu penting, sama kurangi aktivitas yang berat, gitu. Jadi dok, kira-kira kalau untuk menu sahur yang cocok untuk bumil dan busui itu apa ya dok? Oke, jadi untuk para busui dan bumil, menu sahur yang cocok itu adalah yang pertama itu harus ada karbohidrat kompleks ya, seperti nasi. Terus ada lauk, lauknya itu berupa ikan, terus telur, terus harus ada sayur, dan kalau ada buah lebih bagus, dan susu juga. Nah, bisa juga nanti kalau untuk busui itu ditambah cemilan sehat di malam hari gitu. Nah, kalau untuk berbuka dok? Yang kalau berbuka itu yang pertama pada saat buka yang pasti kita pelan-pelan dulu ya. Jadi air terlebih dahulu, kemudian kalau ada kurma boleh dibuka dengan kurma, terus kemudian lalu makan makanan utamanya. Sama seperti sahur juga, yang penting ada karbohidratnya, terus ada proteinnya. Protein itu tadi telur sama ikan, kemudian ada seratnya berupa sayur dan buah, begitu ya. Terakhir nih dok,
Ada nggak pesan buat kami yang bumil atau busui yang pengen puasa tapi galau? Oke, jadi Sobat Dara yang hamil, yang lagi hamil atau lagi menyusui, itu yang pertama tetap harus dengarkan tubuh kita ya. Jadi kita yang tahu tubuh kita bagaimana. Kalau misalnya sudah nggak kuat, jangan dipaksa lagi karena kesehatan ibu dan janin itu adalah prioritas yang utama. Jadi kalau misalnya ragu, bisa konsultasi kayak saya bilang sebelumnya, bisa dikonsultasikan ke tenaga kesehatan atau ke dokter. Jadi nanti kalau misalnya bingung, ya udah. Kalau misalnya juga dengan kesehatannya atau ragu, konsultasi juga tadi, atau kalau nggak kuat misalnya pada saat menjalankan puasa, ya udah nggak usah dilanjutkan karena yang tadi saya bilang, kesehatan janin dan ibunya adalah prioritas yang utama. Mungkin itu dari saya. Jadi Sobat Dara, itu tadi tips dan pesan dari dokter kita. Boleh berpuasa tapi tetap konsultasikan dengan dokter ya, dan kalau tidak sanggup jangan dipaksa. Terima kasih banyak dokter atas obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat para Sobat Dara, khususnya untuk bumil dan busui. Oke, terima kasih kembali. Pesan saya, semoga Sobat Dara, terutama ibu hamil dan ibu menyusui, selalu sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Sobat Dara, itu tadi obrolan kita tentang puasa bagi bumil dan busui. Semoga bisa membantu ibu-ibu mengambil keputusan terbaik tanpa rasa khawatir. Saya Milania dan saya Dr. Madi Hendrayati Surani. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.